Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Fala hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Pemirsa KM5 Channel, kembali bertemu dengan saya dalam kajian kitab Al-Kawakibul Lama'ah, kerjasama antara Aswa JNU Center PCNU Bangil dengan LTNNU PCNU Bangil. Saat ini saya perlu mengucapkan terima kasih kepada Atma Jaya yang telah menyediakan baju kombinasi batik yang saya pakai saat ini, nyaman dan sangat terkesan mewah. Terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza. Semoga laris manis. Kembali ke kajian kitab Kawakibul Lama'ah setelah 2 hari ini libur. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang sekelompok orang yang mengaku tidak lagi mengikuti 4 madhab dan mengaku bisa membuat madhab sendiri atau berijtihad sendiri. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fit dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ammaman lan anapun utawi wong intasabu kang kanisbat sapa man ilaihim maring sufiyah. Walaisulan ora ana sapa man iku minhum saking sufiyah. Fala kalama moko ora ana wicara iku fihim ing daleman. Fa innahum maka sak tenane man iku yad'una ngaku-ngaku sapa man at-tasawuf ing tasawuf. Wala yafuna lan ora nughoni sapa man syurutahu ing pira-pira syarate tasawuf. Wa syartu lan utawi syarat iku yalzamu wajib min adamihi saking ora anane syarat apa al adamu ora ono. Sehingga faman maka utawi sapane wong iku hakama ngukumi sapa man ala jami isufiyati ing atase sekabehane ulama sufi bihukmiha ila ilmun tasibina kelawan hukumi mengkono-mengkono wong kang kanisbat al-kadzibina kang goroh faqat akhta'a maka teman-teman keliru sapa man id hakama krana ngukumi sapa man ala syai'i ing atase suwiji bihukmi ghairihi kelawan hukumi sakliyane syai'. Wa kana lan ana sapa man iku kaman kaya wong ro'a kang ningali sapa man timsala farosin ing patung jaran. Faqala moko ngucap sapa man hadza utawi timsal iku farosun jaran wa kullu farosin lan utawi saben-saben jaran iku sohalun kang beker. Fahadza moko utawi timsal iku sohalun kang beker. Musyiron hale ngisarahaken ila zalika timsali maring mengkono-mengkono patung. Adapun orang yang menyatakan dirinya sebagai ulama sufi, tapi mereka bukan golongan ulama sufi, maka tidak ada pembicaraan tentang mereka, sudah nonsen. Karena mereka itu mengaku-ngaku tasawuf, tapi mereka tidak memenuhi syarat-syarat tasawuf. Mereka mengaku ada di bidang sufi, mereka mengaku bisa melaksanakan pembersihan hati, tapi ternyata syarat-syarat untuk bertasawuf tidak ada pada mereka. Sedangkan syarat itu mengharuskan ketika tidak ada, maka tidak ada pula kahanannya. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka bentuk esensinya juga tidak terpenuhi. Maka apabila ada orang menghukumi keseluruhan ulama sufi dengan hukum yang terjadi kepada mereka yang menisbatkan dirinya padahal bohong, maka itu salah. Karena menghukumi sesuatu bukan dengan hukumnya sesuatu itu, tapi dengan hukum dari sesuatu yang lain. Seperti contoh, orang ketika berada di sisi patung kuda, dia kemudian mengatakan, ini kuda sambil menunjuk kepada patung itu. Ini kuda, dan setiap kuda itu mengeluarkan suaranya atau mengiki. Maka kemudian diambil kesimpulan bahwa ini bisa mengiki atau ini bisa bersuara. Jelas itu kebohongan. Karena yang ditunjuk adalah patung, bukan kudanya.
Nah, kalau misalnya menghukumi ulama sufi dengan hukum yang diberikan atau yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku-ngaku sufi, otomatis hukum yang dihasilkan adalah hukum yang bohong atau hukum yang salah. Wa mithlu hadza. Lan iku sepadane ikilah kias. Safsatotun utawi safsatoh. Yastakmiluha kang nganggo ing safsatoh sapa al mungkiruna. Pira-pira wong kang ingkar liyastadriju drapun nipu sapa mungkirun biha kelawan safsatoh qulubal aghmari ing pira-pira atine pira-pira wong kang kesilep. Wahum utawi al mungkirun iku al aduna pira-pira wong kang ngliwati wates. Balman balik utawi wong. Balik utawi sapane wong iku hakama ngukumi sapa man annaha ula ilmun tasibina. Ing saktenane mengkono-mengkono wong kang kanisbat iku hum minas sufiyati saking golongane ulama sufi bi umumil ismi kelawan umumi jeneng faqat akhta'a maka teman-teman keliru sapa man aidon halimaneh id hakama karena ngukumi sapa man alal kulli ing atase sekabehane bi hukmil ba'di kelawan hukum sebagiane. Wa kana lan ana sapa man iku kaman kaya dene wong. Sora kang dadi sapa man iku ro'a ningali sapa man timsahan ing bajul. Yuhariku kang ngobah-ngobahaken apa timsah fakahu ing janggute timsah utawa rahange timsah al-a'la kang dukur. Wa huwa hale utawi timsah iku hayawanun hayawan. Faqala moko ngucap sapa man kullu hayawanin utawi saben-saben hayawan iku yuharriku ngobahake sapa hayawan fakahu ing rahange hayawan al-a'la kang dukur. Sama dengan yang atas dengan cara kias yang salah tadi adalah safsatoh. Orang-orang yang ingkar terhadap ulama sufi itu biasanya mempergunakan metode safsatoh ini untuk menipu orang-orang yang hatinya tenggelam, orang-orang yang hatinya tidak memahami dengan betul, orang-orang yang hatinya terliputi oleh kebohongan. Nah, mereka itu orang yang sangat melewati batas sehingga menghukumi orang-orang yang ternisbat kepada sufi padahal mereka tidak merupakan sufi, hanya karena namanya saja. Yang seperti ini adalah sebuah kekeliruan. Karena itu sama dengan menghukumi keseluruhan dengan hukum yang terjadi pada sebagian. Semisal contoh begini. Ada seseorang yang melihat buaya. Ada seseorang melihat buaya dan buaya itu menggerakkan rahangnya. Seperti yang kita tahu, buaya itu menggerakkan rahangnya, rahang yang atas atau bagian mulut yang bagian atas yang bergerak. Kemudian dia mengatakan bahwa buaya ini adalah hewan. Lalu dia mengambil kesimpulan, setiap hewan itu menggerakkan rahangnya yang sebelah atas. Ini jelas kekeliruan karena menghukumi seluruh hewan hanya karena melihat sebagian hewan saja. Padahal kita tahu bahwa banyak hewan yang ketika bergerak mulutnya bukan rahang yang sebelah atas, tapi rahang yang sebelah bawah. Seperti manusia ini yang bergerak adalah rahang bawahnya. Manusia juga hewan, maka anggapan seperti itu menjadi salah. Sekali lagi karena dia menghukumi keseluruhan dengan mengambil hukum yang terjadi pada sebagian dan itu salah. Nah, ini orang-orang yang tidak memahami betul tentang masalah ini akan tertipu. Tipuan atau menipu dengan cara yang semacam ini disebut safsatoh. Wala yakhfalan ora samar ala kulliman ing atase saben-saben wong lahu kang iku kaduwe man adna muskatin utawi luweh andhape gagang minal akli saking akal apa fasadun kerusakan apa fasadu hadzal kiasi kerusakane ikilah kias sehingga faman moko utawi sapane wong iku ro ningali sapa man insanan ing menungso majnunan kang gendeng. Faqala moko ngucap sapa man inna hadza saktenane ikilah insan iku majnunun gendeng wa huwa hale utawi hadza iku insanun menungso
Fakulu insanin maka utawi saben-saben menungso iku majnunun gendeng. Nak sampai dhek mengambil kesimpulan semacam itu, fala syakka maka ora ana kemamangan iku maujud apa annahu sak tenane man huwal majnunu yaiku sing gendeng, yaiku wong kang gendeng. Nah, ini maksudnya begini. Orang yang punya akal sedikit saja akan memahami dan tidak akan sulit untuk mengetahui bahwa kias semacam ini adalah salah. Tidak perlu orang yang cerdas untuk melihat bahwa kias ini salah. Kias yang mana ya? Kias Safsato tadi loh. Yang dicontohkan ketika melihat buaya, kemudian buaya menggerakkan rahang atasnya, lalu dia mengambil kesimpulan karena buaya itu hewan, maka setiap hewan ketika bergerak mulutnya yang bergerak adalah rahang atasnya. Nah, ini salah karena menghukumi seluruh hewan dengan hanya melihat buaya. Kias yang semacam ini salah. Diketahui salah itu bukan hanya orang yang pinter, tidak butuh pinter. Orang yang punya akal sedikit saja, yang di otaknya tersisa sedikit saja dari akal, itu bisa mengetahui kalau kias semacam ini salah. Maka sama halnya ketika ada orang melihat manusia gila, melihat orang gila. Lalu dia mengatakan, orang ini gila dan orang ini adalah manusia. Lalu dia dari kata-kata itu diambil kesimpulan, maka setiap manusia adalah gila. Jelas, dari kesimpulan itu yang paling gila adalah dia sendiri. Karena dia menisbatkan dirinya sebagai orang gila, sebab dia itu adalah manusia. Maka kegilaan yang paling gila adalah orang yang mengatakan gila-gila tadi itu. Wahadzal qadru lan utawi ikilah kadar. Iku kafin cukup fil jawab ing dalam gawe jawab liman maring uwong. Sa'adahu kang nulungi ing man apa at-taufiqu pitulung. Walakinil makhzulu tetapi ini utai wong kang den inaake iku la yang fa'uhu ora manfaati ing makhzul apa at-tahqiqu nyatakake bal yaqulu balik ngucap sapa makhzul innahu saktenane hadzal qadru iku tamwihun nyamarake wa tazwikun lan maes-maes. Yang semacam ini sebenarnya cukup untuk menjadi jawaban. Kalau orangnya memang ingin mengetahui jawaban yang sebenarnya, mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang hina, orang yang memang direndahkan oleh Allah, tidak akan ada gunanya. Menjelaskan duduk permasalahan dengan tahqiq pun tidak akan memberikan pertolongan kepada dia untuk mendapatkan kefahaman yang benar. Karena apa? Memang mereka tidak mencari kebenaran. Bahkan mereka akan menganggap kebenaran yang kita sampaikan itu mereka anggap hanya sekedar menghalusinasi saja, menyamarkan sesuatu yang sebenarnya, atau hanya sekedar menghiasi atau pencitraan saja. Ini angan-angan semacam ini atau tanggapan semacam ini karena mereka memang tidak mencari kebenaran. Mereka tidak mencari kebenaran dan tidak mendapatkan pertolongan untuk mendapatkan kebenaran. Kita melanjutkan pada masalah selanjutnya. Mas'alatun utawi iki ku ana masalah siji. Idza kila. Ari kalane den ucapake apa matakulu lafat matakulu ila akhirih. Maknane ma utawi apa iku takulu ngucap sira fiha ula illadzina ing dalem mengkono-mengkono wong akeh. Nabadzu kang padha mbuang sapa alladzina. Haula nggih sapa haula al yauma ing dalem dina iki buang al madzahiba ing pira-pira madhab al arba'ata kang papat. Wa za'amulan nyono sapa haula annahum ing satenane haula iku mujtahiduna wong kang ahli ijtihad. Iku mujtahiduna pira-pira wong kang nemen-nemeni ijtihad dan kelawan ijtihad mutlakon kang mutlak. Fil masaili ing dalem pira-pira masalah ad-diniyati kang bangsa agama. Wa annahum lan saktenane haula iku lam yatamassaku ora gegeyongan, ora gegandolan sapa haula fi dinihim ing dalam agamane haula illa bil Qur'ani angin kelawan Al-Qur'an wal ahadits lan pira-pira hadis an-nabawiyati kang bangsa kenabian. Ada satu masalah. Bagaimana kalau ada yang mengatakan, apa pendapatmu tentang orang-orang yang membuang
mazhabul arba'ah hari ini. Mereka mengira bahwa mereka itu sebagai mujtahid mutlak dalam masalah-masalah agama. Mereka tidak berpegang teguh dalam urusan agamanya kecuali terhadap Al-Quran dan hadis Nabawi. Menurutmu kalau ada orang mengatakan seperti itu bagaimana? Uji badan jawab. Apa innahum saktenane haula iku kaum hayaro kang bingung fi amri dinihim ing dalam perkorone agamane haula. Tatoribu poyang paying opo akwaluhum piro-piro ucapane haula watazal zalalan nopo goyang opo akdamuhum piro-piro telapake haula la yastakiruna ora tetep sapa haula ala syai'in ing atase suwiji-wiji tahsabuhum nyono sapa haula ing nyotah sabuhum nyono sira ing haula jami'an ing kumpulan padahal wa qulubuhum hali utawi pira-pira atine haula iku syatta melencar yad'auna masyaallah yad'auna padha ngaku sapa haula padha ngaku-ngaku sapa haula al ijtihada ing ijtihad walai sulan ora ana sapa haula iku min ahlihi saking ahli ijtihad yungkiruna padha ngingkari sapa haula at-taqlida ing taklid ing manut wa hum hali utawi haula iku maghluluna kang den belenggu sapa haula bigullihi kelawan belenggune taklid ya bauna nyegah sapa haula taklidal a'immati ing taklid pira-pira imam al mujtahidina kang ahli ijtihad al mutaqaddimina kang wis dingin-dingin wa yuqalliduna lan padha taklid sapa haula akabirahum ing pira-pira penggedene haula ad-dhallina kang padha sasar yuharrimuna padha ngaramake sapa haula at-taqlida ing taklid wa hum hale utawi haula iku muqalliduna pira-pira wong kang taklid wa yujibuna lan padha majibake sapa haula al-ijtihada ing ijtihad wa hum hale utawi haula iku la yastati'una ora kuwasa sapa haula kaumun utawi haula yaiku kaum laibat kang dolanan bihim kelawan haula opo al ahwa'u pira-pira nafsu pira-pira hawa wa tasyattatat lan pisah-pisah bihim kelawan haula opo al ara'u pira-pira pendapat wa ghalabat lan nglindih alaihim ing atase haula opo asyahawatu pira-pira syahwat wa ahatat lan ngeliputi bihim kelawan haula opo zulumatus syubuhati pira-pira pepetengi pira-pira syubhat. Kalau ada yang bertanya, bagaimana pendapatmu tentang orang-orang yang membuang 4 mazhab hari ini? Mereka mengira bisa beristihad secara mutlak sendiri. Dalam masalah-masalah agama mereka hanya berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Sehingga tidak perlu berpegang kepada mazhabil arba'ah. Kalau ketemu orang yang semacam ini, apa pendapatmu? Dijawab. Mereka itu kaum yang bingung. Mereka itu kaum yang penuh dengan kebingungan dalam urusan agamanya. Ucapannya tidak pernah lurus, selalu berubah-ubah. Atau kalau dalam bahasa Jawa itu molat-malit. Hari ini seperti ini, hari itu menghukumi seperti itu. Tazalzala aqdamuhum, kaki mereka bergerak, bergoyang, tidak tetap, tidak menetapi kepada sesuatu. Kamu akan menganggap mereka itu seperti orang yang berkelompok, padahal hati mereka itu tercerai-berai. Kelompok mereka, orang-orang yang mengaku bisa berijtihad, itu bahkan mempunyai firqah yang sangat banyak sekali. Beda dengan kita yang berijtihad atau taklid atau mengikuti mazhab 4 saja. Ciri-ciri mereka mengaku berijtihad, padahal mereka bukan ahli ijtihad. Mereka mengingkari taklid, padahal mereka terbebani, dibelenggu oleh taklid itu sendiri. Mereka mencegah taklid terhadap imam-imam yang benar-benar ahli ijtihad yang terdahulu.
Tapi mereka bertaklid kepada pembesar-pembesar mereka yang menyesatkan. Ini sama dengan mereka mengharamkan taklid, padahal mereka bertaklid. Artinya, mereka mengharamkan taklid kepada imam 4. Tapi mereka tidak mengharamkan taklid kepada ulama-ulama mereka sendiri. Mereka mewajibkan ijtihad, padahal mereka tidak mampu berijtihad. Kemudian mereka itu adalah kelompok orang yang dimainkan oleh hawa nafsu. Pendapat mereka tidak pernah menjadi satu. Kemudian syahwat mereka lebih dikedepankan, dan di dalam hati mereka telah terpenuhi kegelapan syubhat. Lah, mereka inilah yang kemudian tidak mau bertaklid atau tidak mau taklid kepada ulama 4, lalu menyatakan berkemampuan untuk menjadi mujtahid mutlak. Kan aneh gitu loh. Kan sangat aneh. Persyaratan-persyaratan yang kemarin lalu pada awal-awal ngaji disampaikan, mereka tidak bisa memenuhi. Bahkan kadang mereka itu di Indonesia ini terutama hanya tahu Al-Quran dari terjemah saja, sudah mengajak ayo kita kembali kepada Al-Quran dan hadis, tidak perlu mengikuti pendapat ulama. Lah terus orang-orang yang mengikuti kamu itu mengikuti siapa? Kan seperti itu. Ini letak ketidakstabilan pendapat-pendapat mereka. Fara'au at-taqayyuda bi ahadil madzahibil arba'ah ilahuna wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.